Bisa sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu la nabiyya ba'da. Usikum wa ittaqullah faqad faza muttaqun ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa taqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairun min rabbikum faman absara falyamsih wa man lam yaf'alha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, segala puja dan syukur sudah sepantasnya terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita terus diuji dengan banyak sekali ujian, tapi kalau kita menghitung-hitung di mana Allah, rasanya tidak akan sanggup menghitungnya. Karena yang Allah jauh besar dibandingkan ujian yang belum datangkan. Dan kita juga berharap bahwa ujian-ujian yang belum datangkan bisa menghapuskan dosa-dosa kita, bisa menjadikan kita berhenti sebentar, berpikir sebentar tentang segala sesuatu yang sudah kita lakukan, dan kita bisa menjadi lebih baik setelah kondisi ini, insyaallah. Dan kita juga berharap bahwa rasa syukur yang terus kita panjatkan dari Allah dengan kalimat-kalimat berdoa bisa menggantikan kesulitan jadi kebaikan, insyaallah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW, panutan kita, contoh abadi kita hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahumullah, saya punya sebuah materi yang sebenarnya disampaikan sejak awal COVID dulu gitu ya. Banyak yang bertanya tentang persoalan musibah itu dari perspektif Al-Quran seperti apa sih gitu. Ya, mungkin kita bisa bahas ini dalam waktu sejam. Sedikit nanti mudah-mudahan ada ngobrol-ngobrol kecil gitu ya, mudah-mudahan bisa kita tafakuri bersama gitu ya, bahwa kalau kita bicara tentang musibah maka ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Pertama tentu saja apa yang dimaksud dengan musibah itu sendiri. Yang kedua, musibah perspektif Al-Quran itu gimana sih gitu ya, karena penting juga memahami itu tapi jangan salah langkah gitu ya. Yang ketiga tentu solusi Islam ada di bencana ya. Kalau kita bicara yang pertama, bicara musibah, maka musibah itu berasal dari kata-kata asoba ya, yang artinya memang segala sesuatu yang menimpa kita, mau senang mau susah, dalam bahasa Arab itu tetap saja musibah ya. Hanya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita reduksi, kalau disebut musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita gitu ya. Biasanya musibah itu jadi letaknya kalau kita menemukan bencana. Padahal kalau dalam Al-Quran sebenarnya kesenangan itu juga musibah ya. Ma asobaka min hasanatin, jadi kan kalau hasanatin berarti kesenangan gitu ya. Nah biasanya hasanatin itu sebutnya nikmat ya, itu pun menimpa kita gitu ya, faminallah, maka dari Allah.
Wama asobaka min sayiatin. Sayiatin ini kan sesuatu yang nggak menyenangkan buat kita, gitu ya. Hanya biasanya kita menyebutnya itu sebagai bencana, gitu ya. Faminafsik, maka dari diri engkau. Wa arsalna linnasi rasulan, dan kami utus bagi manusia itu para rasul. Jadi setiap masa, setiap kaum Allah utus rasul, ya. Bagi kaum-kaum tertentu rasulnya ditujukan untuk kaum-kaum tertentu dan zaman-zaman tertentu. Tapi bagi Rasulullah ditujukan bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman, gitu ya. Nanti juga ini akan membedakan konteks bencana pada masa Rasulullah sekarang ini dan pada masa kaum-kaum terdahulu. Nanti ada perbedaan dalam hal ini, gitu ya. Wa kafa billahi syahidan, dan cukup Allah sebagai saksi. Jadi bapak-bapak ibu rahimahullah, kalau bicara musibah dalam konteks Al-Quran, kenikmatan, kesenangan juga adalah musibah. Asobah menimpa kita, gitu ya. Begitu juga kesulitan, itu pun disebut musibah, ya. Dan dalam Al-Quran disebutnya hasanah kalau kenikmatan, ya. Kalau kesulitan disebutnya sajiah, sesuatu yang menyulitkan buat kita, ya. Jadi perspektifnya kita letakkan dulu di situ, gitu ya. Lalu kalau kita bicara tentang musibah, maka dalam konteks Al-Quran musibah itu atas izin Allah. Semuanya, nggak ada yang tidak atas izin Allah, gitu ya. Kenapa? Karena di ayat ini Allah mengatakan kita, ma asoba min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Jadi tidaklah menimpa kamu dari musibah illa bi'idznillah. Ya, dulu orang menyangka bahwa dunia ini akan dihancurkan oleh perang nuklir, akan dibikin heboh oleh proxy war dan sebagainya, gitu ya. Tiba-tiba yang muncul COVID, coba yang sama sekali nggak terbayang sebelumnya, ya. Detik-detik aja, gitu kan, kita tinggali, gitu ya. Kita nyiapin diri buat sesuatu yang sangat besar, gitu ya, bencana Armageddon dan sebagainya, dibikin prediksinya seperti itu, ya. Yang munculnya jadi mengecil pisan, bahkan nggak kelihatan, tapi mematikan, ya. Kenapa? Karena semua atas izin Allah. Lepas dari semua teori konspirasi, kalau kita lihat ya, orang bicara teori konspirasi, ini perang Amerika, China dan sebagainya. Kalau Allah nggak ngizinin, mana nggak bakalan itu nggak, ya. Ternyata ya beginilah, gitu ya. Tidak ada yang prediksikan bahwa kita akan diserang COVID seperti ini, gitu. Ya, saya banyak membina pengusaha-pengusaha muda yang hijrah. Awalnya 2020 itu bakal booming, ya, kuliner dan sebagainya, gitu ya. Diprediksikan bakal bagus gitu tahun 2020 itu, kena COVID matuban semuanya, gitu. Nah, ada yang saya prediksikan itu, gitu ya. Itu luar biasa, gitu ya. Dan kita nggak tahu juga sampai kapan ini akan berlangsung, ya. Kalau kata Allah terus, ya terus, gitu. Kalau kata Allah berhenti, ya berhenti, gitu. Jadi dalam perspektif Islam, semua yang terjadi itu, baik kesenangan maupun kesulitan yang kita alami itu semua atas izin Allah, gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang musibah seperti itu, maka baik nikmat maupun bencana itu semua atas izin Allah. Karena itu ada beberapa hal yang bisa kita pahami. Pertama, karena semua atas kehendak Allah, nggak usah terlalu bingung, tapi sebenarnya kita menghadapinya, gitu ya. Kenapa? Karena atas ketetapan Allah semuanya. Mau kesenangan, mau kesulitan, kan atas ketetapan Allah. Betul nggak? Ya, kita punya planning, kita punya rencana, semua udah kita tetapkan. Tapi kalau kata Allah enggak, ya tidak, gitu. Bapak udah memprospek anak Bapak jadi ini itu semua udah dilakukan, gitu. Tapi kalau kata Allah enggak. Tapi begitu titik kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, bahkan hasilnya juga lebih tinggi lagi dari itu, gitu. Coba aja, ya. Dan semuanya nggak pernah bisa kita bayangkan. Ya, saya pikir mungkin banyak di antara kita yang nggak nyangka bahwa kita akan sampai ke setinggi titik ini. Tiba-tiba kita berkenaan Allah, tiba-tiba posisi kita terdekat oleh Allah, gitu. Kalau tafakur itu amal, saya
saya gitu berpikir diri saya itu untuk amal jika memang terpantas gitu sampai terus itu naikkan kan nikmat dari Allah. Ya, kita nggak terlalu banyak melakukan sesuatu tapi tiba-tiba sampai ke itu. Ya. Tapi seringkali juga sesuatu yang sudah kita prediksikan, sudah kita rencanakan banget, kalau kata Allah makna gitu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah khawatir kenapa? Karena semua terizin Allah gitu. Dan kalau kita bicara musibah, ada yang terjadi atas peran manusia di dalamnya, ya, dan ada juga yang terjadi tanpa peran manusia di dalamnya. Ya, ada yang memang peran kita di dalamnya, dan ada juga yang sama sekali ada peran kita di dalamnya. Saya pikir kalau ilmu manusia itu hasanah atau syariah. Tujuh lagi tiba-tiba mancing ya lebih penting aduh dikasih dengan diri sekali. Tapi kira-kira hasanah syariah. Hasanah tuh nikmat gitu, ya kan enak gitu tinggal lagi pantas tapi ya temen mancing gitu. Kalau yang dosen kan saya hasanah. Kan nggak bisa direncanakan apa gitu kata Allah begitu ya sudah gitu ya itu ketetapan Allah nggak bisa gimana juga ya induknya gue bapaknya gue tiba-tiba anaknya mana gitu ya walaupun begitulah gitu ya. Jadi banyak hal yang ternyata begitu kita tafakur di dalam hidup iya yang betul ya, mau nikmat mau kesulitan ternyata semua atas izin Allah. Nah untuk yang seperti ini gimana gampang sebenarnya. Dan ayat ini disampaikan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tugas kita tinggal mengimani aja itu. Ya, jadi bencana yang muncul seheboh apapun, mau COVID, mau banjir, mau apapun gitu ya. Kadang-kadang memang tidak ada peran kita di dalamnya. Ya kan kita nggak ikutan nih membuat COVID, benar nggak? Ya di COVID mati itu atau ya timbuhan gitu yang pola makannya seperti itu mengerikan gitu ya. Tiba-tiba nyebar ya. Kan kalau kita boleh mikir mana untuk tua akhir jadi kurang gitu. Nah jadi harus kita yang nanggung gitu ya. Kan yang perilaku menyimpangnya orang sana gitu. Tapi kenapa kok tiba-tiba jadi kita kena gitu? Ya sudah, tinggal beriman aja mau apa lagi itu. Tinggal wamanya yang bilang ya di qalbah. Orang yang beriman pada Allah tetap bersangka baik pada Allah dia di qalbah. Allah akan tunjukin hatinya gitu. Ya kan lebih mudah kita hidup jadinya gitu ya. Dulu saya sering sekali terlibat dalam diskusi-diskusi tentang HIV. Pak. Saya pernah menjadi konsultan untuk sebuah yayasan anak-anak itu remaja namanya Mitra Citra Remaja. Ya ternyata luar biasa. Ya. Banyak sekali persoalan-persoalan kita nggak nyangka itu terjadi di anak-anak remaja. Salah satunya persoalan penyebaran HIV. Tapi ternyata apa? HIV itu bukan hanya karena perilaku menyimpang. Semua orang bisa kena gitu, ya karena transfusi, karena macam-macam banyak sekali gitu. Ya, saya menangani satu kasus seorang ibu itu dia terkena HIV. Kenapa? Karena suaminya jajan. Ya ternyata dia positif HIV gitu. Dia sampai nanya apa salah saya ya? Saya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya setia dengan suami saya, tapi saya bisa kena AIDS. Ya sudah, untuk yang seperti itu apa yang mau kita katakan lagi gitu? Kecuali kita akan mengatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang beriman pada Allah, bersangka baik pada Allah, yahdi qalbah. Allah akan tunjuki hatinya gitu. Ya, Allah bi kulli syai'in alim dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi musibah ini mau menangkan tidak ya, menyulitkan buat kita semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang seperti ini posisinya memang tinggal ketika kita diberikan kenikmatan yang banyak, rajin-rajinlah bersyukur kepada Allah. Tidak ada kesempatan untuk menjadi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua kita punya potensi untuk jadi orang yang sangat sombong. Ya, dan kesombongan tingkat paling tinggi itu terjadi pada Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun mah hidupnya enak terus seumur umur. Bahkan Fir'aun itu nggak pernah sakit digambarkan gitu. Ya, sehingga dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Sehingga ketika berhadapan dengan Musa, dia bertanya pada Musa, Musa siapa Tuhanmu? Maka Musa mengatakan Tuhanku yang menguasai langit dan bumi. Maka kata Fir'aun cetek kata
Fir'aun utus pasukannya untuk menyebar ke muka bumi mencari siapa lagi yang lebih hebat dari Fir'aun. Ternyata nggak ada. Fir'aun yang paling hebat. Bagaimana dengan di langit? Fir'aun akan bikin bangunan menembus langit untuk bertemu dengan Tuhannya Musa. Bayangkan. Ada orang yang kasih kenikmatan sedemikian hebatnya, tapi malah menjadi sombong di titik kehebatannya itu. Fir'aun contohnya gitu. Tapi kata Musa apa? Tuhanku yang menciptakan engkau dan orang sebelum kamu. Bayangkan kalau Fir'aun dirinya Tuhan, terus gimana dengan ibunya Fir'aun? Kan udah aja lahir. Masa Tuhan lahir belakangan dibandingkan dengan orang tuanya gitu? Kan nggak mungkin. Gimana dengan Akina? Gimana dengan Uyutna? Gitu. Maknya Tuhan belakangan gitu. Ya kan nggak mungkin. Tapi apa yang dilakukan Fir'aun? Bunuh Musa. Setiap orang punya titik kesombongan yang luar biasa dalam dirinya, Pak. Jangan dianggap ini sederhana. Semua orang punya potensi jadi Fir'aun baru. Ketika dia berhasil mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah, di titik itu dia bisa mengatakan ana rabbukumul a'la. Kan gitu. Ya, semuanya sama. Dulu saya juga gitu. Punya dosen, saya teknik lingkungan, kebetulan jurusan saya itu jago lambing gitu. 2 kali saya sidang dalam lulus, dan yang ketiga dia bilang, kalau nggak lulus lagi gila ya, gitu Pak. Saya bilang Bapak masa pengen ngejelain mahasiswanya, tuh ketan dilulus gitu. Dari ngomong, ingat ya, nama kita sama kualitas beda, gitu Pak. Karena nama beliau Taufik juga, gitu. Saya Taufik, dia Taufik Pak. Berjalan waktu, pas saya jadi ustaz, ternyata beliau juga pergi jadi ustaz. Sering nanya ke saya gitu tentang ayat-ayat itu tentang cair, cuma gitu ada ayatnya tentang pencemaran gitu. Suka saya jawab Pak gitu dengan jawab hati, nama sama kualitas beda Pak. Mereka buat kita semua punya potensi itu jadi sangat sombong ketika justru diberikan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami bahwa musibah itu datang dari Allah, inna bismillah, itu menjadikan kita nggak akan sombong di titik keberhasilan kita. Itu loh maksud saya. Dan kita punya potensi. Sa'labah itu orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya minta doa pada Rasulullah dijadikan kaya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir nanti Bapak bisa baca. Ya, sampai Rasul mengatakan bahwa Sa'labah sabar itu lebih baik bagimu. Tapi sahabat nggak kuat. Didoain sama Rasulullah. Benar Pak. Maka apa yang pertama kali datang sahabat? Boleh meninggalkan sholat berjamaah. Lalu lama-lama boleh meninggalkan sholat Jumat karena merasa udah gak selevel lagi dengan para sahabat yang miskin-miskin. Lalu kemudian apa yang berkata sahabat? Ketika tiba masanya bayar zakat, sahabat gak mau lagi bayar zakat karena dia menganggap bahwa ini aku dapat karena kepintaranku. Ini nama utitu alakum. Ini dapatkan karena kehebatanku. Maka sahabat itu diabadikan dengan Al-Quran sebagai orang yang dicampakkan kemunafikan abadi dalam dirinya. Bukan pada saat dia susah Pak, tapi pada saat dia diberikan kemudahan yang luar biasa Allah SWT. Ya, kan kayak sederhana zakat itu cuma 2,5%. Saya suka bilang begitu Pak. Kalau Bapak punya uang 100 juta pasti bayar zakat, itu enggak? Karena zakatnya cuma 2,5 juta cetek bisa. 2,5 juta apa susahnya. Tapi kalau Bapak punya uang 100 miliar bayar zakat, wah, kan kita kayak hayal itu pas kulit, kan? Jawab bayarkan, kan kebayar Bapak punya 100 miliar zakatnya 2,5 miliar Pak. Saya 2,5 miliar. Saya tuh baru zakat puluhan tahun Pak. Saya pernah jadi belum apa. Belum ada Pak yang ngasih zakat langsung cumsrek kan ya 2,5 miliar. Oh pingsan gitu saya Pak. Kan kecil 2,5 miliar ya apa satu masih dapat gitu ya. Kemau ini cara diakalan gitu. Jadi apa yang terjadi kan? Kenapa agama mengatakan ma'asoba min musibatin illa bi'idznillah? Bahwa semua yang menimpa kamu atas izin Allah, kenikmatan-kenikmatan yang kamu dapat, keberhasilan-keberhasilan yang kamu dapat itu atas izin Allah. Supaya kamu nggak sombong di titik ketinggian itu. Dan semua kita punya potensi untuk jadi sombong seperti itu gitu. Tiba-tiba kita merasa nggak level nih dengan mereka gitu. Ya, kalau saya kan lihat gitu ya, kadang-kadang kita karir dari bawah gitu ya,
ketika karirnya masih dari bawah menengah, sholatnya di masjid. Tapi nanti kalau udah jadi pimpinan kan punya sholat sendiri di kamar. Tiba-tiba sajadah kalau di kamar orang teh. Terus ketika ditanya, nah itu ke masjid bisa level aku menyakitin karyawan sholat bareng gitu kan, enak mas sendiri itu sholat orang kayak gitu. Kenapa sih kalau tiba-tiba betul Pak, ini kan tanpa sadar Pak. Ya ini kan tanpa sadar kita tuh begitu kan gitu. Kebayang Fir'aun nggak pernah susah. Sehingga kalau dia mengatakan anugerah apa, karena ada potensi itu dalam diri manusia gitu. Ya, Namrud juga begitu kan. Namrud juga ketika diberikan kekuasaan luar biasa, Namrud juga mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang paling tinggi gitu. Nah, dari itu memahami musibah dan perspektif Al-Quran ini menjadikan kita paham ketika kita berada dalam titik tertinggi dalam hidup, tetap nggak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya Pak, saya kadang-kadang Pak, sesuatu yang kita inginkan dan tidak tercapai itu menjadi bahan sebuah kita, ya, menjadi titik berpikir ulang gitu, iya ya. Nggak semuanya under kontrol gitu Pak, saya mikirnya dulu Pak. Ya, kan dulu mungkin waktu muda kita merasa bahwa semua bisa saya lakukan, semua dalam kendali saya, semuanya bisa saya, karena saya pintar, karena saya apa. Tiba-tiba dikasih aja Pak Allah satu titik, dipukul gitu. Ya, kan kita tiba-tiba jadi berpikir iya ya betul ya. Nggak semuanya dalam kendali kita ya. Yang ternyata Allah yang lebih mengetahui segala sesuatu. Pak, saya itu kalau misalnya ke Mekah itu 1-2 kali ke Mekah dapat gelas, saya udah dapat piring, Pak, udah bisa jual satu Pak, langsung bolak-balik gitu. Ya, yang paling saya rasakan ketika menjadi pembimbing itu adalah titik di mana saya tidak berdaya. Jadi bolak-balik sering gitu orang menganggap terus bolak-balik jika percaya gampang bisa itu enggak. Begitu mulai titik kesombongan sampai aja di sana dihabisi perasaan Allah. Saya pernah hanya karena mungkin sombong masuk ke sana, saya tidak bisa melihat Ka'bah Pak. Bayangkan sama sekali Pak, saja pusing tuh. Tawaf wada Pak, sebentar lagi kita mau pulang, saya nggak bisa lihat Ka'bah, panik Pak. Panik berhenti sebentar, astagfirullah. Ternyata Ka'bah di sebelah kiri Pak. Saya sibuk lihat ke kanan aja. Sekira coba orang tawaf melihat ke kanan Pak. Tapi kan berpikir ulang jadinya gitu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba ini enak Ka'bah gitu. Ya. Suatu saat Pak, begitu sampai di Mekah tuh, karena mungkin sampai Madinah, karena mungkin ada kesombongan, karena anda udah biasa gitu ya. Tiba-tiba saya nggak bisa jalan Pak. Bayangkan ada pembimbing nggak bisa jalan di ceritanya. Makanya kan di sana tuh lebih banyak fisik ya. Sampai WA ke istri saya, wah mungkin ini akhir karir Abin jadi pembimbing, kenapa? Nggak bisa jalan juga. Kan kita juga di sekolah Pak oleh travel kan kita juga dinilai kan, baik apa enggak kan gitu ya, bagus apa enggak kan jamaah juga menilai kita. Saya berbilang gitu istri saya, sebentar berpikir gitu dia istighfar, astagfirullahaladzim. Bisa jalan lagi. Jadi banyak apa ternyata dalam hidup ini yang kita jadi sampai satu titik bahwa betul ya Allah yang menentukan segala. Allah yang menentukan segala. Masuk dalam musibah dan tiga-tiga. Begitu juga kalau saya lihat misalnya anak-anak nggak sesuai dengan ekspektasi kita dan sebagainya, gitu ya Pak ya. Kita punya target anak kita harus gini, harus itu gitu. Semuanya udah berjalan lancar, tiba-tiba terhenti di satu titik gitu. Ya sudah kita ngerti bahwa Allah minta kita tafakur sebentar gitu atas apa yang sudah terjadi dalam diri ini gitu ya. Dan supaya kita nggak bakalan di titik terendah dalam hidup gitu. Terus ya. Pada masa Rasulullah ada seorang wanita dia masuk Islam. Lalu kemudian dengan masuk Islamnya dia diuji dengan ujian yang banyak gitu ya. Maka kemudian dia berkesimpulan sepertinya masuk Islam ini merugikan gitu. Lalu kemudian dia keluar dan kembali kepada Yahudi. Maka turun ayat ya, wa minan nasi mayaqudullah ala harf. Di antara manusia yang menyembah Allah di tepi-tepi gitu. Ya, fa in asabahu fitnatun qala
Jadi kalau ditimpa oleh kesulitan sudah berpaling. Tapi kalau ditimpa dengan kenikmatan, dia kemudian tentram dalam kenikmatan itu. Maka Allah mengatakan khasyirul dunya wal akhirah. Dia rugi di dunia dan dia rugi di akhirat. Zalikah wa husnul mubin. Ini dua kerugian yang nyata. Ya, kan kita mau hidup gitu ya Pak ya. Saya tidak ada orang yang punya tenang. Tapi ada satu saat kita berada di titik tertinggi lah hidup ya, tiba-tiba mulai mengatakan ana rabbul a'la. Tapi tiba-tiba jatuh lagi, tiba-tiba kita bersangkabur kepada Allah ya, hopeless, kayaknya Allah udah gak pernah ada gitu. Ya kan gitu. Dulu waktu saya ke Aceh itu, waktu bencana tsunami Aceh itu, tiba-tiba kan banyak orang yang mengatakan bahwa God is dead gitu ya. Kenapa kok Indonesia bisa sampai begini gitu? Tuhan udah mati kayaknya, udah gak ada gitu. Apa salahnya orang Aceh kan gitu ya? Banyak Pak yang mengatakan gitu Pak. Ya sampai kemudian kalau di dunia pemberdayaan masyarakat itu sampai banyak teman-teman pun yang akhirnya milih, saya udah nggak sholat lagi deh. Kenapa? Karena Tuhan kayaknya udah nggak ada. Kita melakukan pemberdayaan masyarakat ternyata masyarakat miskin tambah banyak gitu. Ya terus apa gunanya kita melakukan ini? Di mana Tuhan? Ya, banyak Pak misalnya seperti itu di tengah-tengah kita. Na'udzubillahnya dari Tuhan. Maksudnya Al-Quran itu mengatakan ma'asoba min musibatin illa bi'idznillah, supaya dalam titik tertinggi kita tidak begitu sombong, kita bersyukur pada Allah ya, karena ternyata kenikmatan itu bukan karena kepintaran kita gitu, tapi atas izin Allah gitu, supaya di bawah kita juga tak bisa kabur pada Allah gitu, bahwa ya toh semua atas izin Allah. Kita sudah berusaha semampu kita, ternyata nggak tercapai gitu. Nah ini perspektifnya. Jadi kalau kita bicara musibah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, marilah bertafakur gitu ya atas kenikmatan yang Allah datangkan, karena itu musibah yang hasanah itu dan itu dari Allah. Kalau sedang ditimpa dengan kesulitan-kesulitan, marilah kita juga tafakur, karena itu adalah musibah yang syariah, yang semua juga atas izin Allah. Itu kira-kira. Bapak-bapak, lalu yang mesti kita pahami juga bahwa kalau kita bicara musibah, ya khususnya bencana syariah, maka syariah itu Allah datangkan di istilah itu on purpose, kalau kata sekarang bimukosibihi, dengan maksud Pak, bukan tanpa maksud bencana itu diturunkan. Ya, karena itu disampaikan juga oleh Allah, maksudnya musibatin illa biiznillah, atas izin Allah. Apa izin Allah yang dimaksud ini? Ada maksudnya diciptakan bencana itu, bukan terjadi begitu saja. Jadi jangan percaya kalau orang mengatakan bahwa bencana ini hanya siklus alam gitu ya, yang kebetulan terjadi 50 tahun sekali gitu. Siklus alam biasa ini gitu ya. Nggak ada ininya gitu. Kenapa? Karena pasti on purpose, pasti ada tujuan untuk menciptakan bencana itu. Ya, tujuan yang pertama apa? Tujuan pertama karena ada peran manusia di dalamnya, maka bencana sebagai ujian ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bencana itu sebagai peringatan atas kelalaian. Yang ketiga, bencana itu azab atas keingkaran gitu. Jadi tidak semua bencana itu ujian juga. Jangan GR juga mengatakan bahwa ini ujian belum tentu gitu. Boleh jadi ada kelalaian memang. Ada kelalaian kita lakukan, sementara kita GR itu ujian gitu ya. Dia ngomong ke suami, Pak, jika ini ujian, padahal bukan ujian. Mungkin ada kejahatan yang kita lakukan, mungkin ada kemaksiatan yang kita lakukan dalam rumah tangga. Lalu kemudian ada musibah menimpa rumah tangga kita. Salah kalau kita nggak ujian, karena nanti perilakunya juga antara ujian dan apa peringatan itu beda kan jadinya kan, gitu ya. Pertama bencana sebagai ujian ketaatan. Ya, ayat ini saya pikir relevan buat kita sekarang ya. Walanakum bisyai'in akhawf al-ju'i wa nasimna amwali wa anfusi wa thamarat wa basiri sabirin. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salatu rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pasti ya orang-orang yang sedang berjalan dalam jalan ketaatan akan diuji oleh Allah.
Jadi jangan khawatir Pak. Ya, justru kalau hidup kita lempeng aja harus menurut tangan. Ya, ini lempeng kayak di rumah gitu ya. Di belah saya Pak, ini kita lempeng gitu nggak ada ujian kan? Harus bertahan justru. Kenapa Allah janjikan? Ya, walaupun bisa ini haus, rasa takut, wajo dan kemudian apa? Wanasi minat awal kekurangan harta. Wasarnarat ya, bawa buahan, bakal terus diri. Gitu. Ya, wabasir seperti Bapak lihat nggak fenomena sekarang ini Pak? Kita kehilangan satu musim ya, mangga nggak musim ya Pak ya? Itu nggak biasanya bulan-bulan sebelum itu banyak mangga ya. Kadang-kadang ya bersama dengan COVID itu tiba-tiba buah-buahnya juga kok nggak terlalu banyak ya gitu. Ya, memang diuji dengan seperti itu gitu. Ya, ternyata kata teman saya tadi itu gugur katanya ini apa namanya bunganya itu ya nggak tahu gitu. Ya durian juga Pak, teman saya banyak yang sering di properti kampung durian dan sebagainya itu durian juga nggak berbuah teman-teman. Gugur juga Pak, diuji dong kita dengan yang seperti itu gitu. Ya, Masya Allah gitu ya kalau saya lihat ya. Malah sekarang banyak jadi buah-buahan impor ya gitu. Buah-buahan lokalnya habis gitu ya. Mana buah-buahan lokal yang tahun ini ada ya, aneh gitu ya Pak ya. Bersama COVID kok tiba-tiba buah-buahan juga hilang gitu. Yang lokal-lokal biasanya sebelum-sebelumnya kan tahun November juga mangga buah banyak gitu ya. Di tempat saya itu cukup bagus buah mangga, tapi nggak ada buahnya. Bingung juga kok bisa gini. Sambung dengan COVID. Tapi kalau apapun ayat ini kan betul gitu. Ya kan betul ya. Secara finansial kita sudah menguji betul sekarang Pak. Secara finansial kita menguji betul. Orang dapat uang yang susah sekarang spendingnya cepat banget tuh sekarang. Ya coba tanya ibu. Kalau ke pasar, kalau pusing atau ibu itu sekarang, ya 100.000 bisa beli apa? Bumbu bisa dapat 100.000 ya. Itu lah ya. Itu tuh bisa pokok belum pohonnya gitu. Ya sampai uji kita gitu. Ya mungkin orang-orang kayak kita masih mending lah gitu, masih ada lah, masih punya tabungan dan sebagainya. Coba yang lain gitu. Ya, coba yang lain kalau sekarang. Betapa sulitnya sekarang itu kondisinya itu. Ya, sampai kalau di WA saya itu Pak Asmir, Pak Ustaz, Abdi biasanya tentu nabur angkot 200.000 gitu. Minta cari pasti kapan dibayarnya, baru tadi malam pasti. Aduh Masya Allah gitu ya. Untuk 300.000 aja orang udah gak punya Pak sekarang. Jadi kebayang lagi itu betapa beratnya gitu. Ya, Masya Allah. Teman saya itu yang jual serambi yang di Setiabudi yang di Siman Plaza itu Pak. Profit di omset itu sudah tinggal 40%. Tidak PHK itu karena memang karena udah saking dekatnya aja dengan karyawan gitu, jadi milih nggak PHK dulu gitu. Ya udah kalau ini udah ini PHK gitu. Jadi kalau ngobrol tuh udah bulan-bulan itu kumaha gitu. Jadi kalau luar biasa di kita sekarang. Ya. Dan kita kan nggak ada hubungannya dengan COVID gitu sebenarnya, perilaku kita juga nggak jelek-jelek amat gitu ya. Tapi memang harus menimpa kita. Ini ujian. Ya, wala nabluwannakum bisyai'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi. Dan kematian coba yang ada. Ya, minggu ini aja ustaz-ustaz besarnya udah berapa yang meninggal. Betul nggak sih? Ya, saya tuh punya teman ngaji dengan saya dari tahun 94 baru teman pindah ke Bogor gitu, atlet Jabar, atlet basket Jabar, tingginya juga 190. Hanya seminggu Pak terserang COVID. Hari Senin minggu kemarin tuh meninggal siang-siang gitu. Masya Allah orang se-fit ini gitu loh ya. Se-fit ini bisa cepat sekali terserang gitu. Oh ternyata punya jantung Pak. Ternyata punya jantung cepat sekali gitu. Coba ditahapuri kalau Bapak, kalau saya aktif di sosmed soalnya. Sekarang menggunakan sosmed itu untuk dakwah. Hampir setiap hari ada 1, 2, sampai 3 orang yang meninggal. Sampai ngetik innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bisa sehari itu bisa sampai 5 kali Pak. Ini yang kenal aja bisa 3, yang nggak kenal itu bisa banyak sekali gitu. Wah, kan diuji kita. Ya. Kita mau masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertahan. Sudah yang lain kan boleh satu gitu. Berapa teman kita yang tercatat juga dan nggak ada coba ya Pak.
Ya, angkatan-angkatan saya itu malah yang kelahiran 70 banyak Pak yang gugur Pak. Ya. Ali Jaber itu sampai Jaber itu 44 tahun jadi fit, gede, kaset, Spartan gitu kalau saya lihat ya olahraga juga bagus. Masya Allah. Ya. Terasa gitu kan sekarang diuji itu oleh Allah gitu. Ya. Tapi di sini disampaikan bahwa masih ini beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salatun min rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, saya sampai kalau udah sudah begitu Pak, sok cirambai gitu Pak, dengan teman-temannya, sahabat-sahabat yang dekat gitu ya. Itu saya belajar bahasa Arab tuh ada namanya kayak Fakhruddin bagus Pak. Ya, kemarin meninggal kemarin. Yang satu lagi di Malang, ya Mahmud saya kasih gitu. Bagus banget bahasa Arabnya. Ya usianya masih di bawah 50 tahun rata-rata, 45, 40 gitu. Dan saya potensinya boleh yang diambil oleh Allah itu justru ustaz-ustaz yang luar biasa hebat-hebat. Diambil Allah. Nah mudah-mudahan ini bagian dari ujian kesabaran kita Subhanahu wa ta'ala ya, dan insya Allah itu kita diberi lebih baik. Jadi ujian itu purpose. Bencana itu purpose. Salah satunya dia adalah ujian bagi orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pikir silakanlah diskusi tentang teknis dan sebagainya gitu ya. Tapi banjir di Kalimantan itu kan banyak orang yang kehil-kewalahil gitu, ujuk-ujuk harus meninggal aja di banjir Kalimantan itu kan gitu ya. Kan ini ujian gitu. Ini ujian ya. Tapi bapak-bapak bencana juga sebagai peringatan atas kelalaian gitu. Jadi nggak selamanya juga jadi ujian. Kalau jadi ujian intinya tinggal sabar, tinggal tawakal, tinggal bersangka baik kepada Allah, tinggal itu aja udah. Bapak mau gimana menghadapi COVID ini nggak tahu juga mesti gimana gitu. Kalau teman saya mah cerita ya kalau orang anak keluar rumah pasti ya, paling enggak reaktif ya COVID ini gitu. Cuman ada yang punya daya tahan tubuh bagus, ada yang enggak kan gitu ya. Ya cuman itu aja gitu. Ya. Saya banyak teman-teman orang kesehatan juga cerita ya, kalau keluar rumah ada komandan hindarkan tuh. Ya, udah pakai masker, udah cuci tangan, tapi dari gimana itu kan tetap menentu sesuatu di luar rumah itu mau gimana menghindarinya gitu. Ya ini cepat sudah saja bisa terbaik saja sebelum bertahan. Ya, kan begitu ya. Tapi ada bencana yang memang dia sebagai ujian atas kelalaian yang kita lakukan gitu. Ya, kenapa? Karena memang pernah terjadi pada masa perang Uhud. Perang Uhud itu kan perang yang luar biasa. Diperkirakan kita akan menang, Pak. Kenapa? Karena di perang Badar itu kan kita menang. Walaupun jumlah pasukannya lebih sedikit kan dibandingkan orang Quraisy gitu. Di perang Uhud itu lebih hebat lagi. Kenapa? Karena strategi Rasul itu udah benar gitu. Ya, kan kalau kita berhenti tuh di pada Uhud kan naik mobil gitu ya, berhenti bus parkir. Kan kelihatan ada dua bukit tuh, ada bukit yang kecil, ada bukit yang gede kan di belakang. Belakang itu kan bukit Uhud tuh. Kan Rasul hebat strateginya menggiring orang-orang kafir itu berperang di pada Uhud. Kenapa? Karena udah nggak bisa kemana-mana gitu. Sementara posisi Rasul kan bagus, Rasul kan di bukit rumah itu, di bukit tanah itu Pak, bukit yang kita bisa naik dan foto-foto di situ. Kalau bukit Uhud kan kita nggak bisa. Maka ketika perang berkecamuk, pesan Rasul sederhana aja pasukan panah itu, jangan tinggalkan bukit rumah sebelum pasukan musuh terpukul habis. Gitu. Sederhana aja. Perang berkecamuk, Rasul bilang kita menang gitu. Banyak pasukan musuh yang terbunuh. Tapi perang belum selesai, Ghanimah berserakan. Ini yang menggoda pasukan panah. Sehingga takut pasukan panah itu kalau nggak ikutan rebutan Ghanimah. Ghanimah itu kan hak perang-perang. Ya, bukan cuma duit kalau Ghanimah itu, tapi juga perempuan kan dijadikan sebagai Ghanimah kan gitu. Dan itulah ujiannya buat manusia. Gitu. Maka gimana pasukan panah turun dari bukit Uhud?
Sementara pasukan musuh belum terpukul habis. Maka gimana? Bukit Ruman itu jadi kosong. Masuklah Khalid bin Walid yang waktu itu masih pasukan Quraisy menempati Bukit Ruman. Sekarang posisinya jadi kebalik. Jadi musuh yang ada di Bukit Panah, Rasulullah di bawah. Makanya kan perang Uhud itu tragis disebutnya. Sampai ditembaki, dipanahin kan Rasulullah. Ya, dan berapa banyak syuhada Uhud itu? Banyak. Hamzah, Mus'ab bin Umair gugur di situ gitu ya. Kan kalau kita ke Bukit Uhud kita berdoa itu ya buat syuhada Uhud ya. Kan banyak sekali yang gugur di situ. Bahkan Rasul terluka, Rasul hampir dikira meninggal kan gitu. Dan kekalahan itu membuat para sahabat bertanya. Karena itu turun ayat ini. Ya. Awalama asobatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza. Ya, jadi tatkala menimpakan musibah di perang Uhud, sungguh kamu sudah menimpakan musibah kepada mereka sebelumnya. Qultum, kamu mengatakan anna hadza. Kok bisa begini gitu? Kenapa? Kok kita berperang bersama dengan Nabi tapi bisa kalah gitu dalam perang Uhud itu? Maka Allah mengatakan keluar min indi anfusikum. Ini karena kelalaian kamu. Jadi kelalaian itu bisa mendatangkan bencana dalam hidup. Supaya kita nggak menganggap bahwa semuanya ujian. Gitu. Kalau ujian ya sabar. Tapi kalau ini karena kelalaian yang harus kita lakukan, ya segera meninggalkan kemaksiatan itu dan mengambil jalan taat gitu loh. Kan beda banget gitu. Ya. Beda banget Pak ya. Maaf ya Pak ya, maaf punten pisan gitu ya. Dulu ICW itu pernah merilis Pak ya. Banyak orang tuh nggak kapok gitu melakukan kejahatan keuangan. Kenapa? Karena di PPD kepada kiai, kepada ustaz ini sebagai ujian gitu. Ketika dia tertangkap, dia mensyukuri, kemudian kata kiainya ini mah ujian buat Anda gitu. Padahal bukan ujian. Ini peringatan buat dia gitu karena kejahatan yang dia lakukan gitu loh. Karena kalau dikatakan ujian jadi GR banget, sedang diupdate kualitas oleh Allah. Ya enggak. Dia sedang dihukum oleh Allah dengan peringatan gitu loh. Kan gitu. Ya. Suatu saat saya di ITB itu diskusi itu dengan seorang wanita namanya Eva, 21 tahun. 21 tahun udah berita HIV/AIDS Pak. Ya, ternyata begitu ngobrol, dia nanya, Pak Ustadz saya diampunkan Allah? Ya diampunkan pasti gitu. Jadi dia cerita 17 tahun belum bebas dan sebagainya gitu. Hamil, suaminya pengguna narkoba, dia juga pengguna narkoba, kena HIV/AIDS mereka. Anak yang pertama juga HIV/AIDS Pak. Sedangkan anak yang kedua potensinya HIV/AIDS juga coba ya. Saya udah gak pernah ketemu dengan beliau. Usia 21 tahun Pak, tapi sekarang pakai kubu, pakai baju panjang, soalnya gitu anak itu. Nanyanya gitu, Pak Ustadz saya diampunkan Allah. Diampunkan pasti. Cuma di usia 21 tahun kan udah nggak bisa apa gitu dia kondisi seperti itu. Kan kita nggak bisa mengatakan ini ujian, ini peringatan supaya apa? Segera meninggalkan kemaksiatan itu dan ngambil jalan ketaatan gitu. Ta'amakum yarji'un kalau kata Al-Quran gitu. Jadi jangan semua di PPD dengan ini ujian buat Anda, ini ujian buat Anda. Nah orang maksiat kok dikatakan ujian gitu. Ya gak ujian namanya, ini peringatan. Sahabat itu nanya, kok bisa kita kalah gitu. Padahal kan sederhana aja ya. Pesan Rasul jangan turun dari Bukit Ruman, disebut pasukan musuh terpukul habis gitu. Tapi gara-gara ghanimah turun gitu. Hanya karena itu aja. Berapa banyak sudah ada Uhud? Berapa banyak sahabat yang gugur dan perang Uhud itu? Gitu. Lalu apa yang dilakukan Rasul dengan para sahabat? Mereka bangkit lagi dan ngejar lagi musuh gitu. Sehingga nanti turun Quran surat Al-Imran ayat 159 sampai ayat 167 gitu. Ya. Wala tasabana ladina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atamu min wa yastabshiruna bil ladina lam ya'tu bihi min khazihim anna khawfun 'alaihim wa hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah fadli wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin alladzina istajabu lillahi wa rasulihi min ba'di ma asabahum orang yang dia tetap menyembah suara Allah setelah ditimpa luka.
Jadi ketika sudah terkumpul habis, pasukan kaum muslimin sudah mulai mundur, turun lagi perintah untuk recovery-nya gimana? Kejar lagi musuh. Dan mereka kejar lagi musuh, Pak. Sehingga perang Uhud itu dikatakan dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebenarnya karena musuh berhasil dipukul mundur gitu. Sebagai apa? Sebagai balasan dari ayat ini. Ya, jawaban mereka atas ayat ini ketika mereka nanya, "Qultum anna hadza, kenapa kok bisa begini?" Maka Allah mengatakan, "Wani bi'anfusikum, ini dari diri kamu." Terus apa yang harus kamu lakukan? Kejar lagi musuh. Makanya dikatakan alazina stajabu lillahi wa rasulihi min ba'di ma asabahum. Allazina ahsanu minhum wa taqu ajrun 'azim. Diberikan balasan yang besar bagi orang yang tetap mengikuti perintah Allah. Nah, sekarang harusnya kalau gitu ketika kita melihat ini harusnya tafakur nih. Ada banjir, ada macam-macam gitu ya. Kan kalau saya Bapak, karena saya dulu belajarnya teknik lingkungan. Dan Allah tuh beri kenikmatan tuh luar biasa sih. Ada hujan, tapi kan pada saat yang sama di bumi ini dikasih jalan-jalan cair gitu kan, betul nggak Pak? Ya, kan kita nggak bisa mengatakan ya Allah, namun gede-gede teri hujannya tuh gitu. Volume mengalir-alir teri hujannya. Mun bisa mau lagi ya atau Allah kan nggak bisa gitu. Kenapa? Karena di alam semesta kan sudah diberikan juga jalan-jalan airnya kan. Betul nggak Pak? Stop aja jalan air itu. Gitu kan? Kan lari kemana-mana dia. Kita nggak bisa nyangka Allah nih gitu. Pakai banjir sadar gitu. Kan manusia bisa berpikir sebenarnya. Maka secara teknis kan Anda bisa berpikir sebenarnya. Kan gitu, semua manusia bisa berpikir. Nggak bisa kita mengatakan sabar, ini mah ujian gitu ya, tenang aja, kita lagi naik kelas. Jangan-jangan orang itu naik kelas, orang diingatkan oleh Allah gitu. Kalau kita nggak merasa ini diingatkan, gimana celakanya? Akan muncul azab baru, bencana baru jadi azab gitu loh. Maksudnya, karena kita udah diingatkan. Gimana ya Pak ya? Hanya sekarang saya kadang-kadang bingung itu. Nah, ini dibentukkan ujian, ini ujian, gitu ada lagi naik kelas gitu. Ini kerja di TK gitu. Nah jadi jangankan kita Pak, sahabat yang kualitasnya luar biasa, dia melakukan satu kelalaian gitu, ditimpa langsung bencana oleh Allah, ditimpakan bencana langsung. Makanya kan perang Uhud itu dianggap sebagai bencana kemanusiaan terbesar. Dalam Badar aja jumlah pasukan itu kita 1/3 pasti menang gitu loh. Ini dalam Badar. Dalam Uhud kita pasti menang gitu karena udah senjata udah punya, pasukan udah lengkap gitu loh. Face to face-nya enak kan perangnya, strategi pas pula gitu kan. Dia kembang Uhud yang dikuasai itu oleh kaum muslimin kan di Madinah. Sementara orang Quraisy kan datang dari Mekah, jauh mereka kan pendatang. Tapi kok bisa terpukul? Wajar kalau mereka menanyakan, "Anahazah, kenapa kok bisa begini?" Tapi dikatakan bahwa ini dianfusikum. Ini karena kelalaian kamu. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak-bapak rahimahullah perspektif ini sih pahami gitu ya. Jadi mana orang lain nggak akan tahu, kita yang tahu. Kita yang tahu. Ya, saya juga begitu Pak. Dalam hidup ini namanya manusia ya. Ada keserionnya, ada tipalitetnya, ada diskusuknya gitu ya. Tapi kalau kita tafakuri Pak, ya begitu kita istiqusuk, tipalitet, ya pasti ada sesuatu dalam hidup ini terjadi. Ya, tinggal berhenti aja dia, masya Allah. Tinggal istighfar banyak-banyak gitu ya. Karena itu nggak ada yang tidak harus mengucapkan istighfar. Kita semua harus sering mengucapkan istighfar. Minimalnya kan zikir habis sholat itu secapek-capeknya kita harus sunnah kurang gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Ya, dapat sahabat itu dikatakan mereka mah luar biasa, malam itu banyak menangis Pak, karena ya memangnya ya memang luar biasa gitu ya. Dan memang dalam Al-Quran pun dikatakan ya, ketika orang meninggalkan syariat maka akan ada bencana yang ditimpakan oleh Allah. Di ayat ini digambarkan oleh Allah, wa adikum bainakum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wa zahum yaftinu ta'ambati ma anzalallahu ilaih. Wa in tawallaw fa'lam annani yuridullah yusibakum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Muhammad, berhukumlah kamu dengan mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah.
Wala tatabi ahwahum, jangan ikuti keinginan mereka. Wazahum, hati-hatilah kamu atas mereka. Ayo ta'ambali ma'amrulillah. Ya, jangan sampai mereka memalingkan engkau dari sebagian apa yang telah perintahkan pada engkau. Ya, Rasul itu mesra banget dengan sahabat-sahabatnya. Gak ada yang lebih mesra dengan para sahabat daripada Rasulullah. Rasul itu suka tidur di kakinya Ali, sementara Ali itu adalah mantunya. Kiraha bawa orang guliran di kaki mantu. Biasa sampai pakai reng di mantunya di mana jadi Ali. Coba ya. Di Bukit Sur itu Rasulullah kan berdua dengan Abu Bakar Siddiq. Rasul mantu, kemudian Abu Bakar Siddiq ngasih kakinya supaya Rasul tidur di kakinya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq akan ditohan Rasulullah. Orang demi tohan pakai dulu lah begitu lah. Gimana gitu tohan dengan kurang. Tapi bagaimana kemudian Allah ingatkan, tetap berhati-hati jangan sampai kedekatan itu memalingkan engkau dari perintah Allah. Gitu kan luar biasa. Ya bapak-bapak mungkin sering lah latihan-latihan kepemimpinan dan sebagainya kan. Kalau polanya kepemimpinan sekuler kan jaga jarak dengan bawahan kan gitu kan. Saya pernah ikut latihan-latihan kepemimpinan kan, saya pernah jadi direktur beberapa buat Jawa Barat itu latihan kepemimpinan di mana sarannya gitu, jaga jarak dengan bawahan supaya nggak pakai gitu. Gak habis lama justru Rasul itu deket banget gitu dengan para sahabatnya, dengan orang dipimpinnya. Tapi ada koridornya apa? Syariat nih, jangan sampai saking dekatnya jadi syariat longgar gitu loh Pak Yusuf itu. Banyak nanti cerita-cerita tentang itu. Kenapa? Saking tawalau, karena kalau sampai mereka berpaling, maka dikatakan di sini nama yuridullah ayusibbahu bi ba'di dzunubihim. Allah tidak mengazab mereka, menimpakan bencana pada mereka, ya di sini bebas itu lebih karena sebagian dosa-dosa mereka. Ya, jadi dikatakan yusibahum itu salah satunya adalah diturunkan bencana, atau yusibahum itu dihukum gitu atas sebagian kesalahan yang dilakukan. Para ulama kita mengatakan itu ayat itu kebaikan buat kita. Coba kalau setiap dosa yang kita lakukan langsung ditimpakan bencana oleh Allah dalam hidup, nggak hidup kita Pak. Sepakat nggak dengan saya? Setiap pelanggaran terhadap hukum yang kita lakukan gitu, hukum Allah yang kita lakukan itu langsung ditimpakan bencana, nggak akan hidup kita. Saking banyaknya dosa-dosa kita, dari mata kita, dari mulut kita, dari tangan kita, dari syahwat kita, dari farji kita. Coba kalau itu semuanya langsung ditimpakan azab oleh Allah, udah nggak tahu jadi apa, digarang menjadi dendam orang gitu. Begitu ningali lagi nyupir, gitu ningali jalan yang salah, dosa kan tiba-tiba pulang mau jadi kemana tuh? Pada masa nggak tinggi itu ayat itu kemudahan bagi kita. Ya, coba semua dosa-dosa itu ditimpakan langsung. Tapi ada di antara dosa-dosa itu yang akan cenderung menjadikan kita terkena musibah, bencana. Hanya nggak dijelaskan seperti apa gitu ya. Salah satunya misalnya ini, banyaknya perzinahan itu akan jadikan kemarau yang panjang, paceklik yang panjang, kan gitu Pak. Walaupun hubungannya zina sama paceklik kan, gimana coba hubungannya? Tapi karena paceklik itu sudah dari Allah, zina itu karena perilaku menyimpan, gimana Allah bisa ciptakan itu? Bayang ya, jadi mudah-mudahan bapak-bapak dengan bahas seperti ini saya dikirkan Pak, maksudnya kita harus memang berhenti lah gitu, berhenti sebentar apapun gitu ya. Jangan-jangan ada bencana-bencana yang datang dalam hidup itu karena kelalaian kita. Ya, bawa kayaknya ular gitu. Tapi bencana juga sebagai asal ya, atas keingkaran ya. Banyak sekali ya, kaum Samud, kaum Ad, penduduk Madian ya, semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkarannya pada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya ayat-ayatnya nanti ya, silakan dicek pada waktunya. Nah, hanya gini Pak, yang mesti dipahami juga. Kalau dulu nabi-nabi terdahulu Pak, karena mereka hanya diutus untuk kaum-kaum tertentu dan zaman-zaman tertentu, sehingga ketika mereka menyimpang, yang diazab itu kaum itu saja gitu. Bayangkan
Ya, misalnya Bani Israil yang mereka melanggar perjanjian di hari Sabtu, kan harusnya mereka tuh beribadah di hari Sabtu, kan gitu. Tapi kemudian digoda oleh Allah dengan banyaknya ikan di hari Sabtu. Ya, namanya Bani Israil, pinter banget gitu. Maka gimana? Mereka nggak ngambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka pasang jaringnya di hari Sabtu. Ngambil ikannya kapan? Hari Minggu gitu. Tapi Allah tahu kan akal-akalan itu gitu. Ya, maka ditimpakan azab apa? Berubah bentuk jadi kera dan babi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kudu kirodatan fasikin, jadilah kamu kera yang ringan. Tapi hanya yang menyimpannya gitu, baik apa? Yang lain mah nggak kena gitu, hanya itu aja. Makanya dikatakan mereka tidak beranak pinak kan, mereka disimpan di sebuah tempat lalu kemudian mati, selesai sudah gitu. Begitu juga kaum Samud, Ad yang menyimpannya hanya kaum itu aja yang kena gitu. Bencana yang lebih besar itu kan zaman Nuh, hanya itu aja. Tapi kalau yang bencana besar lain kan nggak ada gitu, karena hanya kaum tertentu. Kalau ini menyimpan ini dihabisin, yang menyimpan dihabis, yang lainnya diselamatkan oleh Allah. Nah bedanya dengan umatnya Muhammad sekarang, karena Muhammad itu adalah khataman nabiyyin dan kemudian dia adalah likafatal linnas untuk semua umat manusia. Bencana yang Allah turunkan itu tidak lagi hanya untuk orang-orang yang ingkar atau bermaksiat, tapi bencananya bisa merata, kena ke semuanya. Gitu Pak. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa aku fitnata wa tusibana alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap bencana yang sebenarnya tidak timpakan pada orang lain saja gitu. Tapi sekarang dia menjadi rata. Ya, kan sekarang banyak sekali Pak bencana-bencana yang saya bilang tadi tehil tewalahil kurang teh. Tapi bisa kena gitu. Ya salah satunya paling sudah COVID lah. COVID itu nggak ada kita punya peranan apapun dalam COVID itu. Tiba-tiba harus seperti ini kita. Ya, tadi kan memimpin sholat bingung menyampaikan. Ya, luruskan barisan, ratikan saf gitu. Dan kumaha caranya kan lurus itu gimana caranya? Sekarang itu Pak Ustaz bingung. Padahal pesan Rasulullah sebelum sholat ya, harusnya lihat dulu ke belakang, sampaikan kan gitu ya. Datang ke apikan sholatnya, juga luruskan safnya, karena lurus dan rapinya saf itu sebagian dari kesempurnaan sholat. Ya kan? Begitu begitu yang ke belakang, bangga silakan direnggangkan jaraknya. Bingung pada gitu. Saya diminta sama ada teman saya di provinsi, Ustaz bikin dong tentang corona gitu, gimana bisa berhadapan dengan corona. Saya gitu udah bingung aku Pak, masih bilang apa gitu loh. Masa terus aja kita ini apa, ini darurat gitu ya, terus fokus semua darurat gitu. Bingung aku jadi gitu. Saya nggak sanggup saya bikin gitu. Nggak sanggup bikin apa gimana tentang corona gitu. Jadi gimana kita kan merata ini Pak, merata ya sampai kalau udah bicara HIV/AIDS gitu Pak, nggak ada yang bisa menghindari. Siapa yang bisa menghindari HIV/AIDS? Semuanya punya potensi kena kan gitu ya. Ketika kita transfusi, ketika kecelakaan, ibu melahirkan itu bisa kena. Apa kita ikut melakukan itu kan gitu. Kalau dulu tahun terdahulu kalau mereka menyimpang, mereka aja dibinasakan oleh Allah, selesai gitu. Karena itu takutlah kamu. Takut itu maksudnya bukan menjauh, tapi apa? Lakukan amal ma'ruf nahi munkar sehingga nggak terjadi fitnah itu gitu loh. Jadi kalau kami para ustaz teriak, jangan ada perzinahan dong, jangan ada prostitusi dong, jangan ada judi dong, jangan ada miras dong, jangan ada korupsi dong. Bukan karena radikal itu maksudnya. Karena kalau nggak dilakukan itu, habis kita gitu. Kan sekarang menjaga itu tinggal dakwah Pak. Yang menjaga itu kan tinggal amal ma'ruf nahi munkar, karena masih ada orang yang mau mengatakan, zina itu terlaknat gitu loh. Terus mesti gimana lagi nyampeinnya gitu. Kalau itu nggak dilakukan, maka bencana itu akan Allah turunkan gitu. Tapi karena masih ada yang menjaga, masih tetap ditunda oleh Allah gitu. Boleh nggak maksudnya? Ya, karena gimana? Kalau sekarang itu kan begini kan, ya dari Ummu Salamah, ya zaujah Nabi salam, ya qalat
sering mengatakan kami itu, tapi saya mendengar Rasulullah SAW berkata, "Idza zaharat ma'asi fi ummati," jika telah zaharat itu nampak di tengah-tengah umatku ini adalah kemaksiatan, ya amahullah bi azabi bin ini. Allah akan melazimkan azab dari sisinya. Ini janji, ini Rasul mengatakan. Rasul itu kalau mengatakan ya benar gitu. Kan gitu Pak. Ya, maka fakultu ya Rasulullah mengatakan, "Amaflim nasus salihun." Apa ada orang soleh di tengah-tengah mereka gitu? Musalamah itu banyak begitu. Kata Rasulullah, bahkan dia ada gitu. Terus gimana? Ya, fakultu fakaifa yasna'u ulai. Terus gimana nasib mereka nih? Orang yang soleh di tengah kemaksiatan yang merajalela gitu. Ya gimana? Ya, maka Rasul mengatakan bahwa yusiku ma'asobanas akan menimpa sebagaimana yang menimpa manusia juga gitu. Gitu. Tapi gimana? Summa yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Tapi kalau mereka tetap dalam kesolehannya lalu melakukan amalan munkar, kalaupun mereka mati dalam kondisi seperti itu, dalam azab seperti itu, dalam bencana besar seperti itu, Allah akan membalikan mereka dalam ampunan Allah dan keridhaan. Ya. Jadi kenapa para ustadz itu kadang-kadang kenceng gitu ya. Saya tuh kadang-kadang istri saya tuh paling takut Pak kalau naik bareng saya naik angkot gitu. Terus ada pacaran tarik di depan gitu. Makanya kan baru datang ini mau bawa-bawa harga tarik Pak. Belum jadi suku-suku jadi lembut ada depan mobil kan gitu. Terus saya tegur gitu satu saat nanti muslim bukan muslim udah nikah belum tahu kita bukan gitu. Jawabannya apa? Bapaknya jadi jukun sering gitu. Tinggal di zaman itu udah biasa kayak gitu. Saya suka mengatakan bukan begitu. Kalau saya biarkan lalu kendaraan ini tabrakan, kita mati, Anda rugi. Saya bilang gitu. Bari ngadek itu Pak, ngomong gitu Pak. Ngadek. Pertama ada yang bisa ngendel kan gitu kan. Ya takut dia mukul. Yang kedua takut kecelakaan beneran Pak. Takut jadinya gitu. Tapi kalau nggak diingatkan kan bisa kita semua gitu. Ya, kan kadang-kadang yang begitu kan dianggapnya ini misalnya ekstrim banget gitu. Orang itu kalau udah biasa tuh ayat nama gitu mana gitu. Tapi itulah yang menyebabkan azab kalau kita diam semua gitu. Ya karena itu saya suka mengatakan ya pokoknya kalau ada kemaksiatan jangan gitu, jangan dibiarkan gitu. Karena itu yang membawa azab itu mendatangkan bencana itu. Gitu. Jadi bapak-bapak rahmatullah mudah-mudahan dengan ini ya kita jadi mengerti lah gitu ya. Jadi ya wayahnya gitu ya pada umatnya Muhammad kadang-kadang kita sering bertanya dalam materi doa dia tiba-tiba kena gitu bencana ya karena sekarang Rasulullah itu diutus untuk seluruh umat manusia likafakalinas gitu loh sampai hari kiamat. Maka ketika ada kemaksiatan di tengah-tengahnya nggak bisa kan dipilih-pilih gitu. Nggak bisa dipilih-pilih, ada azab yang cenderung merata kena semua gitu. Ya, gimana caranya? Ya kita tetap dalam kesolehan dan amal ma'ruf nahi munkar. Ya, mudah-mudahan tadi udah jam 6 lebihnya terasa. Masya Allah ya. Nah amal ma'ruf nahi munkar ini akan mencegah bencana. Jadi kalau bicara bencana pertama ada pencegahan. Cara pencegahannya gimana? Teruslah menyampaikan Islam. Teruslah menerangkan kajian-kajian seperti ini. Teruslah gerek-gerek kemaksiatan itu. Jangan sampai kemaksiatan itu nyaman gitu. Ya, kalau sekarang kan jadi yang kesolehan itu yang jadi aneh gitu ya. Ditanya mereka mana? Balik ke masjid pun kan gitu. Terus dia bilang salam ke Allah. Gitu. Pak Anda tuh kalau nggak ikut korupsi sekarang tuh Anda tuh dianggap aneh, Pak Anda tuh dianggap galit, dianggap tidak bisa bekerja sama dalam tim, dianggap sanjunana, dianggap kayak menang sorangan gitu loh Pak. Kenapa? Karena semua melakukan itu gitu. Betul nggak? Ya kan? Kan luar biasa ya kita kondisi ini. Terus kalau orang nggak pernah ngomong bahwa korupsi itu dilakukan Allah gitu, ya sudah. Azab itu akan turun kan semuanya kan.
Tapi kalau kita ngomong gimana? Ya itu dianggapnya, iya mah budak teh mau harus semangat. Iya mau budak teh tidak bisa bekerja dalam sih. Iya mau budak teh gitu ya. Apa namanya? Ya macam-macam lah gitu. Kan gitu. Ya, jadi tiba-tiba sekarang itu kemaksiatan itu jadi mainstream. Ketaatan itu jadi dianggap aneh gitu. Ya, saya pernah Pak diminta ngisi pengajian di Hayat kalau nggak salah di samping BIP itu dulu Hayat ya. Begitu masuk ke ruang hotel Pak, wah ini Pak. Jadi ada apa sebuah perusahaan gitu internasional gitu, minta saya tausiah gitu. Pas mereka sedang makan, gitu, tausiahnya itu sambil itu makan. Wah ini Pak, ya saya nggak tahu, saya pulang aja gitu. Saya pulang aja, terus dia tanya loh, kenapa sih cuma wine aja, kok cuma paling alkoholnya berapa persen gitu. Jadi gitu kita dianggap aneh gitu kita tiba-tiba. Padahal itulah yang akan mensejahterakannya aja. Karena kalau kita bicara bencana kan ada pencegahannya, harus diingatkan. Ya, nah secara teknis kan bapak-bapak tahu banget gitu hutan yang digundulin, ya, daerah resapan yang dibangun rumah itu kan sederhana sebenarnya. Ya, kalau ada orang berkicau seperti itu, tapi dianggapnya mah, ya artinya kadang-kadang azab yang kita undang gitu. Ya, masya Allah, ya ini ya, gitu ya. Lalu gimana lagi sikap menghadapi bencana Pak? Ini juga menarik Pak. Ketika ditanya tentang COVID Pak, tentang vaksin, bisa ditanyakan vaksin itu gimana? Dalam Islam vaksin itu pertama sunnah untuk mencegah adanya penyebaran wabah. Sunnah ya, kalau kita lakukan berpahala kita. Tapi negara bisa menjadikannya wajib, gitu. Jadi sunnah itu bisa jadi wajib, gitu. Cuman saya bilang yang namanya vaksinasi itu adalah kunci terakhir. Sebelumnya harusnya ada pengakuan dulu, gitu. Maka gimana langsung menghadapi bencana seperti ini hadisnya? Iza sami tumbi tahun, kalau ada tahun itu wabah yang merajalela gimana? Bin adib pada sebuah daerah, fala takuluha, jangan masuk ke dalamnya. Wa iza waqa'a bin adib, lalu kemudian kalau terjadi di sebuah tempat wa antum fiha, kamu ada di dalamnya, fala takhruju minha, jangan keluar. Apa pertama yang dilakukan? Lockdown, ditutup daerah itu sama Rasulullah gitu. Dan juga Umar bin Khattab. Waktu ada kontroversi waktu itu, sahabat juga bertanya, kok takut sih? Maka Umar mengatakan, nufiru min qadarillah ila qadarillah. Kita berlari dari qadar yang buruk kepada qadar yang baik gitu. Memang ditutup wilayahnya, ditutup isolasi, sehingga nggak keluar, nggak masuk kan gitu. Dan sekarang kan itu udah lewat nih. Ya, isolasi itu udah nggak mungkin, kan udah menyebar di mana-mana kan gitu. Ya, barulah kita pakai masker, ya. Tapi kan kalau dalam ilmu epidemiologi kan itu lebih sulit, Pak. Betul nggak sih? Ya. Dulu saya ingat tuh orang untuk mengubah jamban duduk jadi jamban jongkok untuk jadi jamban duduk aja sulitnya luar biasa. Generasi kita masih nyaman lewat pakai jamban jongkok kan daripada jamban duduk. Betul nggak? Butuh tahunan tuh untuk melakukan mindset itu, perubahan mindset itu. Ya. Kan nggak mudah untuk masker kemana-mana, gitu, channel kan. Dulu cuci tangan kemana-mana, nggak mudah, itu butuh tahunan. Artinya kan dibiarkan, maka jalan terakhir vaksin dulu. Betul nggak? Ya, tapi sebenarnya vaksin itu kan jalan yang terakhir harusnya. Harusnya apa yang dilakukan Rasul dilakukan dulu kan? Karena nggak dilakukan, ya sudah gitu. Merata dia jadinya kan ininya, ya sudah sekarang kita alami seperti ini gitu. Ya, jadi bapak-bapak rahimahullah, sikap menghadapi bencana ya Islam juga punya secara teknis. Cuman sayangnya kan tidak mau dilaksanakan yang seperti ini gitu. Ya sudah, bablas kita semua. Yang satunya udah habis, ring keduanya juga nggak mudah gitu. Ya tinggal ring yang ketiga, vaksin mau nggak mau kan, itu pun kalau berhasil. Ya, nah jadi itu ya Pak ya. Jadi bapak-bapak rahimahullah, ya sikap pasca berakhirnya bencana gimana? Ya bertobat, meninggalkan kemaksiatan, itu jalan ketaatan. Kalau dalam Islam ya begitu tafakur, masya Allah ini kelalaian gimana?
ya sudah tinggalkan kemaksiatannya, ambil jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu tidak berlama-lama juga dalam kesedihan secara batin dan juga kemenangan. Tadi dalam perang Uhud sahabat juga melonya nggak lama-lama gitu, nggak kemudian down habis nggak bisa apa-apa, ya udah kan kita marah udah nggak bisa apa-apa, enggak gitu juga ya, karena kejar lagi musuh gitu ya. Nah mudah-mudahan ini adalah apa namanya tafakur kita. Tentu kalau dalam Islam individu dan keluarga dan bantu bencana ya, kemudian ada yang keduanya masyarakat saling bantu gitu ya. Yang ketiganya tentu negara, perannya besar sekali dalam Islam ya. Jadi nggak masalah kalau bapak-bapak menggalang dana bisa untuk saudara-saudara kita di Sumedang, untuk saudara-saudara kita di mana namanya di Kalimantan gitu ya, nggak ada salahnya buka aja bentuk masjid untuk gitu ya. Karena memang dalam Islam ya 3 hal itu. Pertama, individu dari keluarga ya menghadapi bencana. Lalu lebih luas dari itu masyarakat ya. Kaum muslim itu kan duduk ya, saling menolong satu dengan yang lain gitu. Lalu kemudian itu udah ya punya peranan sangat besar untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini, kita hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Ada titik berhenti sebentar, tafakur sebentar, menghayati lagi, memahami kembali tentang semua persoalan yang ada di hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak-bapak, ibu ulama pula, mangga kalau ada satu pertanyaan, 2 pertanyaan, silakan. Silakan Pak Bu, kalau nggak ada ya lebih ringan kalau nggak ada pertanyaan. Cukup ya? Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Kita berharap pertemuan ini bawa berkah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibul qaribud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur muslimina fi Palestin, fi Suriah, fi Uyghur, fi Raina, fi kulli makan ya Allah. Wansurhum ala adnihi wa ala nikah wa ala bidih minakufar ma'afikin ya Allah. Wansurna ya Allah, wansurna muslimina fi Indonesia min kulli makan ya Allah. Wansurna ala adnina wa ala nikah wa ala bidih minakufar ma'afikin ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami muslim dan muslimah di semua tempat ya Allah. Selamatkan dari bencana ya Allah, menangkan atas musuh-musuh mereka ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, muslim-muslimah Indonesia ya Allah. Tolonglah kami dari berbagai bencana yang muncul di tengah-tengah kami ya Allah. Menangkan kami dari musuh-musuh kami ya Allah, musuh-musuh din ya Allah, musuh-musuhmu ya Allah. Rabbana afiq alaihi sabra ya Allah, kuatkan pada kami kesabaran ya Allah. Lipat gandakan rasa syukur ya Allah. Berikan istiqomah dalam hidup kami ya Allah. Berikan kami husnul khotimah ya Allah. Selamatkan anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Berikan kemudahan untuk mereka ya Allah. Jadikan mereka permata hati kami ya Allah. Anak-anak yang mau bangun sholat malam bahkan orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang kelak akan menjadi teman-teman kami di dalam jannah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.